berilah koreksi terhadap hasil perhitungan pertanyaan nomor 2B dengan diketahui tegangan sumber E. Dengan rumus Vs sama dengan V tanpa Rb ditambah V par. Ini Vs sama dengan V tanpa R kita jalanin jadi I dikali R par. Kemudian I sama dengan Vs min V tanpa Rb per R par. Vs, V tanpa Rb dan R par dapat diperoleh dari data yang telah diberikan. Lanjut, setelah mencari I, kita mencari RV percobaan. RV percobaan ini datanya dapat dilihat dari jawaban nomor 2A, yaitu R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 dibagi 5. Setelah mencari RV percobaan, kita mencari VS, yaitu I dikali R par ditambah I dikali RV. RV perhitungannya VS dikurang I dikali R par dibagi I. Vs dan R par patah-patah Kak. data yang telah lalu kita KR-nya atau kesalahan relatif. Ini gimana? Tadi sempat patah-patah. Patah-patah gitu Kak. Udah lama gak patah-patahnya? Oh iya. Ya nanti ini ditonton aja dulu ya, nanti kita bakal ngasih linknya ke kalian, jadi kalian bisa tonton, oke? Nggak apa-apa kalau kayak gitu, soalnya ini jaringannya kurang baik juga deh di sini. Oke. RV perhitungan dikurang RV percobaan dibagi RV perhitungan dikali 100%. Untuk nomor 4, apakah besarnya harga koreksi tergantung pada harga RB? Jelaskan. Coba menurut kalian, apakah pada nomor 4 ini nilainya apabila tidak, tolong dijelaskan. Terus nomor 5, apakah hasil perhitungan pertanyaan 1B perlu dikoreksi mengingat besarnya kesalahan-kesalahan yang muncul dalam pengumpulan? Jelaskan. Untuk jawaban nomor 5, bagaimana? Boleh atau tidak menurut kalian dikoreksi lagi karena adanya kesalahan-kesalahan KR yang telah kalian hitung pada nomor 3 ini. Selanjutnya, untuk tugas akhir nomor 6, dari hasil perhitungan untuk RA yang didapat, berapakah harga tahanan shunt yang diperlukan untuk merubah ampere meter yang dipakai menjadi ampere meter masing-masing dengan skala maksimum 50 mA, 500 mA, dan 5 mA. Untuk yang pertama yaitu yang 5 mA. Sebelumnya kita mencari dulu N-nya. N sama dengan skala maksimum yang diinginkan dibagi skala maksimum ampere meter. Kali 10 pangkat min 6 ampere. Setelah mencari N, kita mencari R shunt. R shunt didapat dari RA dibagi N-1. RA ini diperoleh dari perhitungan nomor 1A. Untuk yang 50 mA dan 500 mA menggunakan cara yang sama dari yang 5 mA. Dan lakukan perhitungan masing-masing 5 mA, 50 mA, dan 500 mA sebanyak 5 perhitungan. Dan total dari perhitungan nomor 6 yaitu 15 perhitungan. Untuk tugas akhir nomor masing-masing dijadikan 10 volt, 50 volt, dan 100 volt. Dan dibagi skala maksimum voltmeter, di mana skala maksimum voltmeternya itu 100 dikali 10 pangkat min 3 volt. Mencari R shunt sama dengan RV dikali N1, di mana RV-nya didapat dari perhitungan nomor 2A. Lakukan perhitungan R shunt ini sebanyak 5 perhitungan. Dan untuk 50 volt dan 100 volt menggunakan cara yang sama dari yang 10 volt. Sehingga total perhitungan dari nomor 7 yaitu 15 perhitungan. Sekian peragam praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar, Modul 1, Voltmeter dan Ampermeter. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby pada kelas Microsoft Teams kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian itu peragaan praktikum dari modul voltmeter dan ya, putus-putus atau gambarnya putus-putus, nanti tenang aja, kita bakal ngasih linknya, kalian bisa lihat sendiri lagi gitu, oke? Oke, karena praktikum, karena videonya udah selesai, sekarang kita masuk ke teori praktikumnya ya. Nah, sekarang yang bertugas silahkan Kak Indah untuk share screen PPT-nya. Baik Kak Lid, makasih Kak. Ya. Apa share screen saya sudah muncul? Sudah Kak. Kak, Jelas, Eh, Kak. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, saya Indah Lestari Yohana. Di sini saya sebagai perwakilan asisten laboratorium fisika dasar yang akan memaparkan materi modul 1 yang berjudul voltmeter dan ampermeter. Nah, sebelum memulai lebih lanjut, ada yang tahu nggak ini gambar apa dan apa fungsi alat yang ada pada gambar ini? Yang tahu bisa raise hand ya. Silahkan Wildan Bagas pertama. Untuk alat yang sebelah kiri itu dinamakan, mohon maaf sebelumnya, nama saya Wildan Bagas Pratama CF, NIM 2020-11-223. Untuk alat yang di sebelah kiri itu namanya voltmeter dan yang sebelah kanan namanya ampermeter. Nah, untuk voltmeter sendiri berfungsi untuk mengukur tegangan, sedangkan ampermeter untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Terima kasih. Ya, terima kasih Wildawan atas jawabannya. Nah, yang dikatakan temannya sudah benar ya. Alat yang pertama ini adalah voltmeter dan yang kedua ini ampermeter. Nah, voltmeter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan atau beda potensial yang kita pasang secara paralel pada suatu rangkaian tertutup. Sedangkan ampermeter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang dipasang secara seri pada rangkaian tertutup. Nah, pada voltmeter dan ampermeter ini terdapat tahanan dalam. Ada yang tahu nggak pada voltmeter itu tahanan dalamnya disusun secara apa dan pada ampermeter itu disusun secara apa? Silahkan M. Rizky Ramadan. Ya, perkenalkan Kak. Nama saya M. Rizky Ramadan Wijaya dengan NIM 2020-11-195. Izin menjawab. Untuk di dalam voltmeter, tegangan dirangkai seri. Sedangkan di ampermeter, tahanan dirangkai secara paralel. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, yang dikatakan temannya benar. Nah, voltmeter dan ampermeter ini memiliki komponen yang sama, yaitu galvanometer. Nah, galvanometer ini memiliki tahanan dalam. Nah, namun tahanan dalam pada voltmeter dan ampermeter itu berbeda. Nah, pada voltmeter itu, galvanometer itu disusun secara seri. Nah, pada tahanan dalamnya. Nah, sedangkan pada ampermeter itu disusun secara paralel.
Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Paham nggak? Paham. Paham kok. Oke, kita lanjut. Nah, modul kali ini ada yang ingat nggak ada berapa tujuan dan bisa nyebutinnya? Silakan kepada Rizky Ramadhani. Baik Bang, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani Siombing, NIM 2020-11-224. Ada 3 tujuan dalam modul kali ini. Yang pertama mengukur kuat arus dan beda tegangan. Yang kedua mengukur tahanan dalam voltmeter dan amperemeter. Yang ketiga mengenal daerah pengukuran voltmeter dan amperemeter. Baik Bang, itu saja Bang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, modul kali ini kita itu ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mengukur kuat arus dan beda tegangan pada rangkaian arus searah. Nah, apa itu kuat arus dan apa itu beda tegangan? Nah, kuat arus listrik itu merupakan jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satuan waktu. Nah, ini dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I ini merupakan kuat arus, Q ini merupakan muatan listrik, sedangkan T ini merupakan waktunya. Nah, di sini ada yang tahu nggak syarat terjadinya arus listrik agar bisa mengalir? Silakan kepada Dandi Wahyudin. Iya, terima kasih. Izin menjawab, Kak, Abang. Syarat terjadinya arus listrik. Pertama, hanya mengalir di rangkaian tertutup. Yang kedua, arus listrik harus melewati kawat penghantar. Yang ketiga, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi benar ya, syarat arus listrik itu terjadi pada suatu rangkaian tertutup, kemudian itu adanya sumber tegangan, dan yang terakhir itu adanya hambatan atau penghantarnya. Nah, kemudian beda tegangan. Apa itu beda tegangan? Beda tegangan itu merupakan beda jumlah muatan pada 2 titik dalam suatu rangkaian listrik yang tertutup. Nah, selanjutnya itu tujuan yang kedua yaitu mengukur tahanan dalam voltmeter atau RV dan pada ampermeter yaitu RA. Nah, ini kita ketahui pada tugas akhir nanti. Kemudian yang ketiga ini ada mengenal daerah pengukuran voltmeter dan ampermeter. Nah, ini juga akan kita ketahui pada tugas akhir nanti. Nah, pada praktikum kali ini ada beberapa alat dan perlengkapan yang kita gunakan. Ada yang tahu nggak yang digambar ini semua, ini alatnya apa aja dan fungsinya bagaimana? Ya, Erni Nurjana. Ya Kak, terima kasih. Nama saya Erin Nurjana, NIM 2020-11-201. Silakan kepada Erni Nurjana. Ya, yang atas sebelah kiri itu ada voltmeter yang berfungsi untuk mengukur tegangan, lalu di sebelahnya ada amperemeter yang berfungsi untuk mengukur nilai arus listrik, yang di sebelahnya ada sumber tegangan yang berfungsi untuk menyuplai tegangan dan akan dibantu sama yang di bawahnya, yaitu multimeter yang berfungsi untuk membaca besar tegangan pada catu daya. Kemudian di sebelahnya ada bangku hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Yang sebelahnya ada kabel-kabel penghubung yang berfungsi sebagai penghubung antar komponen penghantar listrik. Lalu yang terakhir ada variabel resistor yang berfungsi untuk mengkalibrasi voltmeter. Iya, terima kasih jawabannya. Nah, di sini alat dan bahan itu ada 7 ya. Yang pertama itu ada voltmeter untuk mengukur tegangan, ampermeter itu untuk mengukur kuat arus, yang ketiga ini ada sumber tegangan DC, yang dimana dia ini fungsinya untuk menyuplai tegangan DC, dan kemudian ada multimeter. Nah, multimeter di sini untuk membantu membaca tegangan pada catu daya
atau si sumber tegangan. Nah, yang kelima ini ada bangku hambatan yang dimana dia itu untuk menghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, ini ada kabel-kabel penghubung. Ini merupakan penghubung antar komponen pengantar listrik. Dan yang terakhir ini ada variabel resistor. Nah, fungsinya itu untuk mengenalkan si voltmeter. Nah, kemudian kita masuk ke teori. Nah, ada yang tahu nggak apa tegangan itu, apa simbolnya beserta rumusnya? Iya, Ardi. Persilakan. Terima kasih Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Frederis Torus, NIM 2020-11205. Tegangan itu adalah jumlah energi tertentu yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dan diartikan juga sebagai perbedaan potensial listrik antar dua titik dalam rangkaian listrik. Simbolnya itu V dan satuannya itu volt, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ardi jawabannya. Nah, jadi tegangan itu merupakan besarnya usaha atau energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, ini tuh dirumuskan dengan V sama dengan W per Q. Nah, di mana V ini merupakan tegangan, W ini merupakan energi, dan Q ini merupakan muatan. Nah, di sini kemudian ada gaya gerak listrik. Ada yang tahu apa itu gaya gerak listrik? Iya, kepada Lutfi, dipersilakan. Baik, terima kasih telah mempersilahkan saya. Nama saya Lutfi Fatur Rahman, NIM 2020-11226. Izin menjawab, gaya gerak listrik atau GGL adalah tegangan pada ujung baterai sebelum mengalirkan arus ke beban. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya coba melengkapi jawabannya. Nah, gaya gerak listrik itu merupakan beda potensial antara dua titik sebelum terhubung ke rangkaian. Nah, contoh gaya gerak listrik itu ada baterai dan aki. Nah, di sini kita tahu baterai maupun aki itu memiliki kutub positif dan negatif, maka dia dapat dikatakan ada beda potensial antara dua titik sebelum terhubung pada rangkaian. Nah, selanjutnya itu ada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini terbagi dua, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, dari gambar ini ada yang tahu nggak apa perbedaan rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Iya, kepada Tania, saya persilakan. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana dua komponen berbagi simpul yang sama dan arus yang sama mengalir melaluinya. Sedangkan rangkaian paralel adalah Iya, rangkaian paralel. Atau untuk yang lain ada yang tahu apa itu rangkaian perbedaan rangkaian seri dan paralel? Sudah Kak, rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik bercabang secara paralel. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi benar ya, rangkaian seri itu di mana dia rangkaiannya itu tidak memiliki titik percabangan. Jadi dia itu hanya ada satu jalur listrik. Nah, kemudian itu
pada kaki komponennya itu yang salah satu kakinya itu terhubung langsung dengan komponen yang lainnya. Nah, pada rangkaian seri ini nilai arus tiap komponennya sama, namun nilai tegangan di tiap komponennya itu berbeda. Nah, kemudian ada rangkaian paralel nih. Rangkaian paralel ini memiliki titik percabangan. Nah, di sini kita melihat kedua kaki komponennya itu terhubung langsung dengan komponen yang lainnya. Nah, kemudian itu nilai arus di tiap komponennya ini berbeda, namun tegangan di tiap komponennya itu sama. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Kak. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke hukum-hukum. Nah, hukum-hukum yang berlaku itu ada hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff, dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di sini saya sudah menampilkan persamaan dari hukum Ohm. Ada yang tahu nggak apa itu bunyi hukum Ohm melalui persamaan yang sudah saya tampilkan? Oke, Wildan. Persilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Wildan Bagas Pratama, NIM 2020-11-223. Untuk hukum Ohm dari persamaan itu berbunyi besar suatu arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang dapat diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan suatu hambatannya atau R-nya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Nah, yang dikatakan temannya sudah benar. Dari persamaan ini kita tahu, hukum Ohm itu bunyinya apabila suatu rangkaian tertutup diberi tegangan listrik, maka akan timbul arus listrik yang besarnya berbanding lurus dengan si tegangan listrik, namun berbanding terbalik dengan hambatan pada suhu yang konstan. Nah, di sini kita bisa lihat kan V dan I-nya itu berbanding lurus, namun berbanding terbalik dengan si hambatannya. Nah, kemudian ada hukum 1 Kirchhoff. Nah, saya sudah tampilkan persamaan dari hukum 1 Kirchhoff, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ada yang bisa jelaskan apa bunyi dari